Halo semuanya, kembali lagi di kelas Miss Salsa. Kali ini Miss akan menjelaskan past continuous tense sebagai rangkaian pelajaran tenses kemarin, dan ini adalah tenses terakhir yang akan kita pelajari. Dan untuk tenses lainnya kalian bisa pelajari di tempat lain atau mungkin kalian cari sendiri. Nah, ini kita hanya sampai 6 saja. Kemarin ada total 12 tenses. Nah, yang tenses lainnya itu bisa kalian pelajari sendiri nantinya begitu. Nah, oke. Kita lanjut ke materi kita. Oke, yang pertama ada di meaning atau pengertiannya. Nah, si past continuous tense ini adalah peristiwa atau kejadian sedang terjadi di masa lalu. Jadi kalian seperti menceritakan hal tersebut tapi masih terjadi. Nah, hal yang kalian ceritakan itu kan uh, bisa disebut masa lalu begitu. Namun hal itu masih terjadi atau berlangsung. Nanti misalkan kasih contoh, jadi kalian biar nggak bingung. Oke, nah ini bisa ambil pengertian dari English Academy. Nah, kalian boleh juga belajar-belajar dari sumber lain seperti Miss ini, ya, yang seperti Miss ambil kemarin juga untuk materi-materi Miss dari artikel lain. Kalian juga bisa seperti Miss ini belajar dari tempat lain gitu. Jadi bisa menambah referensi-referensi baru atau mungkin mempelajari hal-hal yang baru. Mungkin nanti kedepannya akan bisa kembangin mulai baca artikel bahasa Inggris, nonton YouTube dengan bahasa Inggris dan yang lain sebagainya begitu. Yuk kita lanjut. Oke, yang di formula atau rumusannya positif. Oke, subjek. Nah, ini jangan lupakan subjek itu selalu ada di uh, setiap kalian membuat kalimat. Nah, itu paling penting dan paling utama. Oke. Subjek itu apa? Subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, di sini menggunakan was atau were. Nah, bedanya apa sih? Atau penggunaannya kapan? Nah, nanti Miss akan jelaskan. Nah, di sini menggunakan verb ing karena dia di masa lalu dan masih terjadi. Pokoknya yang masih terjadi itu pakai verb ing gitu istilahnya. Oke. Negatif s plus was or were plus not plus verb ing. Oke, s itu subjek. Oke, kalian di sini kalau misalnya was itu plus not kan jadi was not. Nah, kalian boleh singkat jadi wasn't, atau were plus not itu jadi were not, bisa kalian singkat weren't gitu. Sama aja, nggak ada bedanya. Kalian boleh singkat gitu. Oke, di equation. Nah, tadi setelah was atau were-nya di tengah istilahnya, sekarang ini jadi di depan gitu. Jadi was atau were plus subject plus verb ing plus question mark. Nah, jangan lupakan di question ini kalian tambahkan question mark gitu. Istilahnya biar nggak bingung gitu kan. Kalau misalnya coba deh kalian nanya tanpa tanda tanya gitu kan, kayak ini mau nanya atau apa gitu kan, gak enak. Nah, itu juga di kalimat juga biar kayak istilahnya penanda atau biar tahu lah ini kan question begitu. Oke. Nah, ini tadi yang Miss bilang was sama were, apa bedanya atau di mana sih penggunanya? Oke. Si was ini untuk I, he, she, it. Nah, berbeda seperti biasanya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kan Ayu, Dewi. Nah, ini di sini itu I, he, she, it. Were itu you, Dewi gitu. Nah, itu penggunaan was atau di mana sih peletakannya gitu istilahnya. Nah, tadi kalau yang was itu yang I, he, she, it. Kalau yang were itu you, Dewi. Oke, nah ini Miss kasih contoh jadi biar kalian gak bingung nih. Oke, yang contoh pertama. He was traveling to Venice. Nah, tapi ini udah di masa lalu ya. Nah, gitu. Dia dulu sedang berlibur ke Venice. Nah, gitu.
Nah, yang selanjutnya he wasn't. Nah, tadi yang seperti Miss bilang, kan boleh was not jadi wasn't. Nah, he wasn't sleeping. Dia tuh dulu tidak sedang tidur. Was he buying a book? Apakah dia sedang membeli buku? Nah, itu uh, seperti tadi Miss bilang, was atau were-nya di depan. Nah, dari contoh-contoh ini bisa jadi masih terjadi atau sedang terjadi begitu. Nah, ini jadi kayak seperti kalian menceritakan sesuatu hal, tapi hal itu mungkin atau sedang terjadi begitu. Nah, itu materinya. Jadi kata past continuous tense tadi itu seperti yang Miss bilang, kalian sedang menceritakan hal itu atau sedang terjadi di masa lalu, tapi masih terjadi hingga sekarang atau mungkin terjadi hingga sekarang begitu. Nah, ini past continuous tense tadi itu ditandai dengan si verb ing dan juga was atau were. Nah, mungkin kalian belum biasa was atau were-nya itu, yang was-nya itu I, he, she, it, were-nya itu you, Dewi. Tapi nggak apa-apa. Nah, untuk yang kalimat negatif tadi juga boleh kalian singkat seperti Miss bilang. Were-nya itu plus not jadi weren't, was plus not jadi wasn't. Begitu. Nah, intinya kalian tetap belajar dan berlatih. Terus, kalau kalian yang belum mengerjakan latihan Miss kemarin, boleh banget dikerjain, nggak apa-apa. Itu hanya untuk latihan kalian, jadi biar kalian terbiasa begitu. Untuk ini juga nanti mungkin Miss akan memberikan latihan gitu. Oke, nah mungkin itu materi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, oh ya, ini sebentar. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget ke email Miss gitu. Nah, itu kalian juga bisa cek folder yang Miss kirim di pengumuman. Itu ada update mengenai materi yang kemarin dan juga kalau nggak salah ada adverb atau apa itu Miss kirimkan juga. Jadi kalian bisa istilahnya mengerti lah kosa kata itu, beberapa nambah vocabulary dan ya biar kalian juga ngerti oh ini gini adverb dan yang lain sebagainya. Pokoknya ada di folder Miss gitu untuk materi-materi yang Miss update, Miss kirimkan di situ begitu sekiranya. Oke, sekian dan terima kasih dari kelas Miss. Untuk materi berikutnya Miss akan lanjutkan dengan materi baru. Yang jelas bukan tensis lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan boleh ditanyakan ke email Miss. Oke, dan yang belum mengerjakan latihan boleh kerjakan latihannya. Oke, sekian dan terima kasih dari kelas Miss.